Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan press release di Mapolsek Kretek dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari awak media yang telah hadir di tempat ini untuk melaksanakan press release. Press release hari ini kita akan sampaikan dua kasus secara berurutan. Nanti kasus yang pertama adalah kasus pencurian dengan pemberatan. Pencurian pemberatan yang terjadi di Dusun Mersan, Donotirto, Kretek. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus tipu gelap yang terjadi di Losmen Alden, masih di wilayah Polsek Kretek. Baik rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu dan untuk mengetahui bagaimana kejelasan kejadian maupun pengungkapan kedua kasus tersebut, rilis akan langsung disampaikan oleh Ibu Kapolsek Kretek, Ibu Kompol Yosefin Iswantari SPSI. Untuk itu waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Polsek Kretek untuk melaksanakan rilis pada hari ini, Selasa tanggal 26 Juli 2022. Polsek Kretek telah berhasil ungkap kasus curat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, dan perlu diketahui bersama bahwa kasus curat ini terungkap kurang dari 24 jam. Jadi sebelum 24 jam kasus curat ini sudah terungkap. Dari kejadian pukul 03.45 berhasil diungkap pada malam harinya sekitar pukul 21. Jadi saya ulangi sekali lagi, belum ada 24 jam kasus curat tersebut bisa terungkap. Bermula diketahui ada curat pukul 03.45 di Dusun Mersan, Donotirto, Kretek, Bantul, dan dilaporkan ke Polsek Kretek pada hari itu juga, yaitu hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Setelah adanya laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh unit Reskrim Polsek Kretek, dan unit Reskrim Polsek Kretek dengan sigapnya berhasil melakukan penangkapan terhadap keempat pelaku curat tersebut pada hari itu juga. Berdasarkan dari laporan polisi nomor 55 /Romawi 7 /2022 SPKT Polsek Kretek pada tanggal 20 Juli 2022. Kemudian langsung ditindaklanjuti oleh unit Reskrim Polsek Kretek dengan melakukan penyelidikan yang selanjutnya ditemukan identitas pelaku. Setelah itu kita kumpulkan alat bukti, dan alat bukti tersebut sudah cukup. Kemudian kita langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan juga melakukan penyitaan barang bukti. Adapun identitas tersangka dengan inisial 1 MDP dengan alamat di Bambang Lipuro, yang kedua dengan inisial
Mafa yang beralamat di wilayah Kretek, kemudian yang ketiga berinisial ADS beralamat di wilayah Kretek juga, dan yang keempat adalah berinisial GHP yang beralamat di Bali. Kemudian bisa kita lihat bersama ini beberapa barang bukti yang berhasil disita, antara lain yaitu satu buah televisi, bisa kita lihat bersama di sini. Televisi 30 in merek Sharp, kemudian juga satu buah tabung gas berwarna hijau di sini, bisa rekan-rekan lihat semua ini tabung gasnya. Kemudian dua buah kipas angin juga sudah ada di sini, dan juga satu buah speaker ada. Kemudian magic bomb juga ada. Kemudian ada satu lagi barang bukti berupa kalung emas 3 gram, namun belum berhasil diketemukan, dan selanjutnya dibuatkan daftar pencarian barang atau DPB untuk kalung 3 gram yang belum ditemukan. Dan perlu kita ketahui bersama, pada saat dilaksanakan pemeriksaan, tersangka tersebut mengakui telah melakukan pencurian dengan pemberatan, yaitu dengan memecah kaca jendela dan selanjutnya mencongkel pintu dengan linggis. Demikian ini kasus curat yang bisa saya sampaikan. Dan kita di Polsek Kretek selain ungkap kasus curat tersebut, kita masih ada satu lagi, yaitu ungkap kasus penggelapan dengan kerugian ranmor. Yang kasus penggelapan ini berdasarkan dari laporan polisi nomor 43 garis miring Romawi 6 garis miring 2022 garis miring SPKT Kretek tanggal 19 Juni 2022. TKP ada di Losmen Alden, Dusun Mancingan, Parangtritis, Kretek. Waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14. Korban berinisial FDA yang beralamatkan di Kretek. Dengan modus operandi, tersangka meminjam motor korban, kemudian dibawa pergi dan tidak kembali lagi. Akhirnya korban melapor ke Polsek Kretek, dan Polsek Kretek sudah langsung olah data dan juga penggalian informasi, dan dari hasil olah data dan penggalian informasi tersebut diketahui bahwa tersangka berada di Tulung Agung. Dan perlu diketahui, untuk kegigihan unit reskrim Polsek Kretek langsung berangkat ke Tulung Agung untuk berusaha mendapatkan dan bertemu dengan tersangka dan menangkap tersangka, dan akhirnya berhasil tersangka ditangkap. Kemudian barang buktinya ada di mana Pak? Ada di Purworejo, dan dengan gigihnya unit reskrim Polsek Kretek langsung berangkat ke Purworejo juga untuk mendapatkan barang bukti. Dan barang buktinya bisa kita lihat bersama ada di depan berupa sepeda motor. Demikian penjelasan dari saya dalam press release tentang curat dan penggelapan ranmor. Selanjutnya dari Kanit Reskrim barangkali ada tambahan. Terima kasih rekan-rekan awam media. Kami tambahkan bahwa untuk modus operandi penggelapan, sebenarnya kalau kita urut dari depan sudah ada niat untuk melakukan penipuan. Jadi awal mulanya adalah perkenalan lewat media sosial. Pelaku adalah orang Banjarnegara, sedangkan korban orang Kretek. Perkenalan lewat medsos, terus berjanjian ketemu di wilayah Parangtritis. Setelah ketemu di Parangtritis dengan tipu daya, akhirnya pelaku meminjam satu unit ranmor, namun tidak dikembalikan sampai dengan korban melapor ke Polsek Kretek. Setelah kita melakukan olah data, pelaku merupakan
pelaku lintas provinsi, karena setelah kita lakukan olah data, saat itu pelaku ada di Tangerang. Kita olah data lagi, akhirnya meluncur ke daerah Tulungagung. Kita lakukan pengejaran di sana, akhirnya ketangkap di Tulungagung. Untuk barang bukti dijual di daerah Bruno Purworejo. Akhirnya kita dapatkan di daerah Bruno Purworejo. Namun sebelum sampai ke Bruno Purworejo, plat nomor sempat dibuang di tepian sungai daerah Purworejo. Plat nomor juga sudah kita temukan. Demikian untuk yang kasus penggelapan ataupun penipuan. Kemudian kami tambahkan masalah kasus yang pencurian dengan pemberatan, pasal 363 KUHP. Dari keempat tersangka kita lakukan penangkapan saat itu juga, dan barang bukti yang kami sita selain barang bukti hasil daripada pencurian, sarana yang dipergunakan 2 unit sepeda motor kita juga lakukan penyitaan daripada para pelaku. Jadi selain barang bukti disita dari pelaku hasil daripada pencurian, alat-alat atau sarana yang digunakan juga kita lakukan penyitaan. Perlu kita sampaikan bahwa korban domisili adalah di Jakarta, namun juga memiliki rumah di tempat tersebut. Demikian kiranya tambahan daripada saya. Untuk lanjutnya mungkin dari rekan-rekan awak media ada yang akan ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Dan mungkin tanya untuk kasus surat sendiri, apakah pelaku itu sebelumnya sudah pernah melakukan kejahatan tersebut atau ini baru pertama kali ini? Sesuai data yang kita miliki, masing-masing pelaku baru pertama melakukan kasus pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, untuk tersangka inisial ND itu pernah masuk, namun dalam kasus-kasus yang lain. Boleh dibilang residivis, tapi residivis bukan residivis kasus 363, tapi perkara lain. Kalau yang penggelapan itu korbannya cuma satu. Untuk yang lapor ke Kretek hanya satu, seorang perempuan. Namun demikian hasil pengembangan kami, pelaku juga pernah melakukan di lain tempat, tapi di daerah Bekasi ataupun daerah Jawa Barat, dan ada juga di daerah Banjarnegara. Namun demikian karena kami tidak mempunyai data yang lengkap, hanya berdasarkan pengakuan, sedangkan itu lokasi di luar daerah, untuk sementara belum kita tindak lanjuti. Dan itu kemungkinan yang penggelapan itu ada nggak pelaku lain yang terlibat kasus ini? Untuk saat eksekusi memang ada temannya, namun untuk peran dan hasil yang didapatkan minim, hanya diberikan 200. Sampai dengan saat ini kami cari, namun keberadaannya belum teridentifikasi. Kita DPO, ya kita DPO satu orang inisial. Salah mana tegak? Teman usapanya? Dengan inisial TI, ya, TI. Namun demikian hanya apakah saat berangkat itu benar diajak seperti itu apa tidak, kita belum bisa memberikan penjelasan dikarenakan yang bersangkutan belum ditemukan. Hanya dari keterangan pelaku pada saat datang diantar oleh orang tersebut. Berarti sudah menikmati hasilnya belum? Ya? Untuk secara detailnya, untuk detail secara pembuktian kami selaku penyidik belum bisa memastikan. Hanya dari keterangan daripada tersangka diberikan uang 200. Namun demikian selaku penyidik kami belum bisa menyimpulkan kebenaran itu karena tidak didukung alat bukti yang lain. Kalau yang pencurian itu posisi rumah kosong atau ada penghuninya terus
Aku pakai motor aja Pak. Jadi itu awal mulanya pemilik rumah adalah kosong. Sedangkan pelaku yang pertama masuk adalah yang berinisial ND. Setelah yang berinisial ND tersebut masuk, menghubungi rekan-rekan yang lain, akhirnya ke 4 ataupun 3 temannya itu juga ikut masuk dan juga ikut mengambil. Secara undang-undang mengambil barang yang ada di tempat tersebut, memindahkan dari dalam keluar dan membawa ke kediaman masing-masing. Ada yang dibawa ke rumah, ada yang dibawa ke tempat teman-temannya. Ancaman hukumannya Ancaman hukuman 363 7 tahun. Kalau yang 372, 378 4 tahun. Namun demikian untuk fake-nya mungkin bisa dilihat di KUHP. Karena ya yang namanya ingatan kadang benar kadang tidak. yang penggelapan itu Penggelapan ancaman hukuman 4 tahun. Oke, sebelum kita memberikan kesempatan ke awak media wawancara, tolong wawancara jangan masuk ke materi penyidikan. Yes, jangan masuk ke materi penyidikan, nanti mengakibatkan yang lain kita kesulitan untuk mencari. Terima kasih. foto Pak Yusran foto apa? Foto aja. Videonya ambil sing sama libis ya katanya. Beberapa ya. Beberapa. Rotasi itu. Ditaruh lagi. Oke, terima kasih rekan-rekan. Saya kira cukup sekian untuk press release hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.